7. 1 Yohanes 1:5-7. 1 Yohanes 1:5-7 Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami beritakan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata, bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, dan kita berjalan dalam kegelapan, kita berbohong, dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita berjalan dalam terang, sebagaimana Dia ada di dalam terang, kita memiliki persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus Kristus Putranya, menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1:5-7. Kebenaran. Tuhan adalah cahaya. Karena itu, kita harus berjalan dalam terang. 1 Yohanes 1:5-7. Orang-orang antikristus. Posisi antikristen, mereka berbohong dan tidak mempraktekkan kebenaran, mereka tidak bisa dihindari, jadi jangan naif, mereka tidak pernah menjadi orang Kristen sejati. Indikasi antikristen, katakan mereka memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi berjalan dalam kegelapan. Mereka menyangkal, Yesus adalah Kristus, Yesus Kristus datang dalam daging, ajaran para rasul dan lebih suka mendengarkan dunia. Orang Kristen sejati. Kedudukan orang Kristen sejati, memiliki persekutuan dengan orang Kristen lainnya, darah Yesus Kristus menyucikan dia dari segala dosa, memiliki hidup yang kekal, memiliki Roh Kudus di dalam dirinya yang menegaskan kebenaran Tuhan, memiliki kemenangan atas antikristus, indikasi seorang Kristen sejati, berjalan dalam terang Tuhan, terus menerima doktrin penting, ikuti ajaran Rasul. Dosa. Nominalisme, posisi nominal. Tertipu, menjadikan Tuhan pendusta, firman Tuhan tidak ada di dalamnya, indikasi nominalisme, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, tidak mengakui orang percaya sejati, juga sebagai tidak kenali Tuhan, terima dosa sebagai bagian dari gaya hidup mereka, tidak mempraktekkan kebenaran. Orang Kristen sejati. Janji tentang seorang mukmin sejati, diampuni dosanya, adalah anak-anak Tuhan, akan menjadi seperti Yesus, tidak memiliki kemampuan untuk menerima dosa sebagai bagian dari gaya hidup mereka, si jahat tidak menyentuhnya, indikasi seorang mukmin sejati. Mengakui dosa-dosanya, mempraktekkan kebenaran, memiliki pengharapan yang penuh pengharapan untuk melihat Tuhan, dan menjadi seperti Dia, tidak menerima dosa sebagai bagian dari jalan hidupnya. Kepatuhan. Untuk perintahnya, cintai orang Kristen lainnya. Tata krama, meniru Kristus, dalam perbuatan dan kebenaran. Motivasi, karena Tuhan mencintai. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, tidak mengasihi dunia. Hasil dalam jaminan, keselamatan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa dikabulkan, kemenangan atas dunia. Cinta, dalam 1 John. 1 Yohanes 2:5 Barang siapa menuruti perkataannya, sungguh kasih Allah menjadi sempurna di dalam dia. 1 Yohanes 2:10 Barang siapa mengasihi saudaranya, tetap dalam terang. Tidak ada alasan untuk tersandung dalam dirinya. 1 Yohanes 2:15 Jangan mencintai dunia atau hal-hal di dunia. Jika seseorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. 1 Yohanes 3:1 Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, bahwa kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3:10 Barang siapa tidak melakukan kebenaran, bukan dari Allah. Juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. 1 Yohanes 3:11 Inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mencintai. 1 Yohanes 3:14 Kita tahu bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup, karena kita sayang saudara. Siapapun yang tidak mencintai saudara ini tetap dalam kematian. 1 Yohanes 3:16 Dengan inilah kita mengenal kasih, karena Dia memberikan hidupnya untuk kita, dan kita juga harus memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara. 1 Yohanes 3:17 Barang siapa memperoleh kebaikan dunia ini, dan melihat saudaranya membutuhkan, dan tutup hatimu untuknya, bagaimana kasih Allah tinggal di dalam dia?
1 Yohanes pukul 3:18 Janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau lidah, tetapi dalam pekerjaan dan kebenaran. Pukul 3:23 inilah perintahnya, bahwa kita harus percaya dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan saling mencintai. 1 Yohanes 4:7 Marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4:8 Barang siapa tidak mengasihi, tidak tahu Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4:9 Di sini dinyatakan kasih Allah kepada kita, karena Allah mengutus anaknya yang tunggal, untuk hidup melalui Dia. 1 Yohanes pukul 4:10 Disinilah cinta, bukan karena kita mencintai Tuhan, tetapi karena Dia mengasihi kita dan mengutus anaknya. Pendamaian untuk dosa. 1 Yohanes pukul 4:11 Jika Allah begitu mengasihi kita, jadi kita juga harus saling mencintai. 1 Yohanes pukul 4:12 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mencintai maka Tuhan tetap di dalam kita. Kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes pukul 4:16 Dan kami tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kami. Allah adalah kasih dan barang siapa tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. 1 Yohanes pukul 4:17 Dalam hal ini sempurnalah kasih di antara kita, supaya kita memiliki keberanian pada hari penghakiman. Karena seperti Dia, begitu juga kita di dunia ini. 1 Yohanes pukul 4:18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tapi cinta yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan melibatkan siksaan, dan dia yang takut belum dibuat sempurna dalam cinta. 1 Yohanes pukul 4:19 Kami mengasihi Dia, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes pukul 4:20 Jika ada orang yang berkata, Aku mengasihi Allah, dan membenci saudaranya, maka dia pembohong. Karena barang siapa tidak mencintai saudaranya yang dilihatnya, bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak bisa kamu lihat? 1 Yohanes pukul 4:21 Dan perintah ini kita peroleh dari Dia, bahwa barang siapa mencintai Allah, ia juga harus mencintai saudaranya. 1 Yohanes 5:1 Barang siapa percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan semua orang yang mencintai Dia yang melahirkan, dia juga mencintai Dia yang lahir darinya. 1 Yohanes 5:2 Dengan demikian kita tahu, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, ketika kita mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5:3 Sebab inilah kasih Allah, agar kita menaati perintahnya. 1 Yohanes 5:4 Dia yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes pukul 5:10 Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia memiliki kesaksian itu di dalam dirinya sendiri, bahwa Allah telah memberi kita hidup yang kekal dan hidup ini ada di dalam anaknya. Dia yang memiliki anak memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pukul 5:13 Kamu yang percaya dalam nama anak Allah, beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes pukul 5:18 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa.